Melatih Manchester United jelas jadi salah satu tantangan terbesar di dunia sepak bola. Level prestisiusnya tinggi. Namun, di saat yang sama, tekanan yang harus dihadapi juga sangat tinggi. Di musim panas kemarin, masa depan Ten Hag memang sempat diguncang isu pemecatan. Pasalnya pada saat itu, MU finish di peringkat 8 klasemen akhir EPL. Meski begitu, manajemen Manchester United memilih untuk percaya kepada sang pelatih. Mereka mempertahankan Ten Hag dan bahkan memberikan kontrak baru untuk sang pelatih. Namun Carragher mewanti-wanti Ten Hag agar tidak berleha-leha. Ia yakin sang pelatih masih jauh dari kata aman. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Erik ten Hag diyakini tengah menghadapi tekanan besar sebagai bos Manchester United. Ada banyak hal yang perlu diperbaiki. MU sudah terlalu lama tertinggal dari rival. Musim panas ini menandai era baru MU untuk mengembangkan tim. Ten Hag memikul tugas besar untuk menyiapkan proyek dan mengembangkannya dengan pembelian pemain-pemain yang tepat. Ten Hag diberi kesempatan lagi untuk menunjukkan dia adalah orang yang tepat untuk pimpin MU balik ke puncak, dan kali ini tak ada alasan lagi. Di penghujung musim lalu, Manchester United benar-benar dilanda krisis lantaran sejumlah pemain kunci tampaknya telah memasuki hari-hari terakhir mereka di klub. Erik ten Hag telah berulang kali bicara ke media bahwa dia akan dipecat, sementara Casemiro didorong oleh Jamie Carragher untuk meninggalkan Liga Primer demi kebaikan dirinya. Marcus Rashford kehilangan kepercayaan dari banyak fans dan sebagian besar berpikir bahwa yang terbaik bagi dia adalah meninggalkan klub tempat dia menghabiskan seluruh karirnya. Jadon Sancho telah pergi dengan status pinjaman dan setelah dia merevitalisasi karirnya bersama Borussia Dortmund, dia diharapkan mewujudkan kepindahan permanen dari The Red Devils. Kendati begitu, seiring musim baru dimulai di Old Trafford, semua pemain yang berada dalam gonjang-ganjing ini nyatanya masih menetap di klub. Bagaimanapun, mereka sekarang harus tampil lebih baik. United sangat perlu memulai dengan baik dan menghapus kenangan dari musim lalu, sehingga mereka bisa memulai perjalanan mereka kembali merasakan sepak bola Liga Champions. The Red Devils berkali-kali gagal tampil di kompetisi kasta teratas Eropa, namun tak pernah absen dalam 2 tahun berturut-turut, dan pemulihan yang cepat sangat vital demi mencegah mereka terpuruk sebagai entitas olahraga yang kredibel. Legenda Liverpool, Jamie Carragher baru-baru ini memberikan peringatan kepada Erik ten Hag. Ia menyebut pelatih asal Belanda itu bakal dipecat Manchester United jika ia gagal membawa setan merah finish di zona Liga Champions. Kepada Sky Sports, Carragher mengingatkan Ten Hag untuk minimal bisa membawa United finish di zona Liga Champions musim ini. Ia yakin jika Ten Hag gagal melakukan itu, maka ia akan mendapatkan surat pemecatan dari manajemen setan merah. Jika Man United gagal lolos ke Liga Champions lagi, maka akan sulit melihat Erik ten Hag di Manchester United pada musim depan, ujar Carragher. Ada kit baru, sponsor baru, dan sejumlah figur eksekutif baru, namun banyak hal mengenai United terasa mirip dengan mereka setahun lalu, ketika mereka akan memulai musim terburuk di Liga Primer. Yang terburuk di atas semuanya, krisis cedera yang melanda mereka terakhir kali telah kembali bahkan sebelum musim dimulai. Dengan rekrutan besar Leny Yoro dan Rasmus Højlund absen selama sebagian musim baru, sementara Luke Shaw sekali lagi tak tersedia. Namun, ada banyak wajah baru, dan harapan kini tertuju pada para bintang muda yang cemerlang di tim. Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo tampak siap membangun prestasi impresif dari musim lalu. Sementara Amad Diallo diprediksi akhirnya akan memiliki musim gemilang lebih dari 3 tahun setelah dia pertama kali gabung ke klub. Tak seperti di beberapa musim panas sebelumnya, United menyelesaikan urusan mereka lebih awal dengan mendatangkan striker Belanda Joshua Zirkzee dari Bologna senilai 37 juta pound sterling, yang diikuti dengan kedatangan bek tengah remaja Leny Yoro dengan nilai 52 juta dari Lille, yang kemudian terganggu oleh cedera metatarsal saat penampilan di laga uji coba kedua. United sejak saat itu memperkuat pertahanan mereka dengan mendatangkan duo Bayern Munich Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui, menjadi bukti lebih lanjut bahwa Ten Hag mengandalkan jaringan pemain lama di Ajax. Mereka masih ingin menambah seorang gelandang bertahan ke skuad,
meski mereka tampaknya telah mendinginkan ketertarikan pada pilar Paris Saint-Germain Manuel Ugarte. Mereka kini mempertimbangkan opsi yang lebih murah, seperti penggawa Burnley Sanderberg dan pemain Monaco Youssouf Fofana. United melalui pramusim yang terbilang mengecewakan dalam hal hasil dan problem cedera. Dimulai dengan kekalahan 1-0 dari Rosenborg di Norwegia, memicu amarah dari Ten Hag, meski yang main di laga itu sebagian besar adalah dari akademi. Keadaan membaik seiring kemenangan 2-0 atas Rangers, di mana Ahmad jadi bintang. Namun berikutnya, Tur Amerika Serikat dimulai dengan awal yang buruk. Kekalahan 2-1 dari Arsenal diperparah 10 kali lipat dengan cedera yang mendera Yoro dan Højlund. Kemenangan 3-2 atas Real Betis sedikit meningkatkan suasana hati, tapi tur diakhiri secara menyedihkan setelah kalah telak 3-0 dari Liverpool. Seiring banyak pemain di tim utama baru kembali dari tugas di kejuaraan Eropa dan Copa America, United menghasilkan performa menggembirakan di Community Shield menghadapi Manchester City, namun kehilangan keunggulan di akhir laga hingga bermain imbang 1-1 sebelum kalah di adu penalti. Semua orang tampak berpikir bahwa Ten Hag akan dipecat Mei lalu. Terlepas dari dirinya sendiri berpikir demikian. Hierarki United tentu saja memiliki keraguan mengenai manajer mereka dan melakukan peninjauan menyeluruh, termasuk berbicara dengan Thomas Tuchel mengenai potensi menggantikan dia. Namun, para petinggi akhirnya menyimpulkan bahwa juru taktik Belanda itu adalah orang yang tepat untuk memajukan tim, dan Ten Hag kini terlihat lebih berani setelah diberi kontrak baru dan diberi wewenang untuk mendatangkan pemain-pemain yang diinginkannya. Mahakarya taktik Ten Hag di final Piala FA merupakan kunci baginya untuk mempertahankan pekerjaannya, dan formasi 4-2-2-2 yang dia gunakan sangat efektif melawan Man City, yang tampaknya menjadi cetak biru untuk laga-laga besar. Sekali lagi, itu bekerja dengan baik di Community Shield melawan pasukan Pep Guardiola, dengan Casemiro tampak tidak terlalu terisolasi dan ada lebih banyak kohesi antara lini tengah dan depan. United tak boleh mengulangi taktik liar musim lalu dengan melakukan blok rendah dan pressing garis tinggi yang membuat mereka kebobolan 20 shots per laga. Indikasi awal menunjukkan bahwa mereka akan jauh lebih solid musim ini. Mereka juga perlu menjadi lebih baik dalam mengunci laga dan mencetak gol lebih banyak. Ten Hag menggarisbawahi perlunya mengalahkan lebih banyak tim kelas bawah di Liga Primer dan menghindari kekalahan-kekalahan mengerikan yang dialami mereka menghadapi lawan seperti Bournemouth, Crystal Palace, dan Brighton. Penonton Old Trafford terlihat tidak bersemangat di sebagian besar pertandingan pertama musim kompetisi kasta tertinggi Inggris, setelah menyaksikan tim mereka kesulitan untuk menciptakan peluang. Ketika mereka berhasil menciptakan peluang, sebagian besar disia-siakan. Manchester United akhirnya sukses mengawali musim 2024-2025 dengan kemenangan. Menjamu Fulham di Old Trafford, Setan Merah mampu menang dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee mencetak gol kemenangan debut, mengantarkan Manchester United, MU, menang atas Fulham. Gol tersebut tercipta 2 menit sebelum laga berakhir, menyelesaikan umpan dari Alejandro Garnacho yang tampil impresif. MU mendominasi peluang sepanjang pertandingan. Meski begitu, Fulham tampil cukup baik untuk merepotkan MU. Beruntung MU punya Joshua Zirkzee, super sub yang lantas mencetak gol kemenangan. Kemenangan ini jadi 3 poin perdana MU di musim baru Liga Inggris. Zirkzee jadi penyelamat MU pede memasuki musim baru. Terlebih, kemenangan ini terasa sangat manis bagi MU. Terlebih setelah mereka kalah dari Fulham di kandang sendiri pada musim lalu.